Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa melanjutkan pembuatan video kedua saya pada mata pelajaran matematika wajib di kelas 10 IPA 9. Pada video pertama saya bahas tentang persamaan linier satu variabel. Semoga latihan yang saya berikan pada video pertama sudah kalian kerjakan, sehingga itu bekal kalian untuk menyelesaikan persoalan sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel yang disingkat dengan SPLDT. Pada kurikulum matematika wajib di kelas 10 ini sebenarnya tidak masuk kurikulum. Sistem persamaan linier dua variabel tidak masuk kurikulum. Persamaan linier satu variabel pada video pertama itu juga tidak masuk kurikulum. Kurikulumnya adalah persamaan linier, sistem persamaan linier tiga variabel. Tetapi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel membutuhkan pengetahuan tentang persamaan linier satu variabel dan kemampuan menyelesaikan persoalan sistem persamaan linier dua variabel. Sehingga ini penting untuk kita bahas, karena ini dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, dalam sistem persamaan linier dua variabel ini, untuk menyelesaikan itu ada tiga cara. Cara pertama itu adalah eliminasi. Cara eliminasi. Kemudian cara berikutnya adalah substitusi. Kemudian cara berikutnya cara grafik, menggambar grafik, sketsa grafik. Sedangkan ini bisa cara eliminasi dengan cara substitusi nanti bisa dicampur, yang dikenal dengan cara campuran. Jadi dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel SPLDT ini, maka tekniknya ada tiga. Ada dengan cara eliminasi, kemudian substitusi, sketsa grafik. Nah, eliminasi dan substitusi bisa dicampur, yang dikenal dengan cara campuran. Kemudian pada kesempatan ini yang saya bahas adalah dua cara, yaitu cara eliminasi dan cara substitusi. Kemudian nanti saya berikan contoh pula bagaimana cara menyelesaikan dengan cara campuran. Kalau eliminasinya sudah mahir, substitusinya sudah bisa, maka cara campuran akan mudah untuk kalian pahami. Nah, pertama yang saya bahas dalam kesempatan ini adalah bagaimana sistem persamaan linier dua variabel diselesaikan dengan cara eliminasi. Maksudnya apa cara eliminasi itu? Cara eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Di sini karena namanya saja sistem persamaan linier dua variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Variabelnya juga X dan Y.
Berarti kalau kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan eliminasi, bisa yang eliminasi itu adalah menghilangkan sebagian. Nah, dalam hal ini variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Sebagian dari variabel itu bisa X yang dihilangkan terlebih dahulu atau bisa Y yang dihilangkan terlebih dahulu. Jadi cara eliminasi itu adalah menghilangkan sebagian. Kalau ada dua berarti yang dihilangkan salah satunya. Bisa yang dihilangkan X, bisa dihilangkan Y. Nah, misalkan ada persoalan seperti ini. Selesaikan sistem persamaan linear seperti yang satu di sini. Bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas terlebih dahulu dengan cara eliminasi. Nah, kalian nanti bisa memilih yang terlebih dahulu dieliminir, bisa X atau bisa Y. Nah, kita akan mengeliminir, misalkan yang pertama yang kita eliminir adalah X, atau yang kita hilangkan adalah X. Dari 2X plus Y sama dengan 4, kemudian X min 3Y sama dengan min 5, kita mau menghilangkan X-nya, artinya eliminir pada X. Yang dieliminir pada X, yang dieliminasi itu adalah X-nya dulu. Berarti X dihilangkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya menghilangkan X? Agar X-nya nanti hilang, maka koefisien dari X, ini koefisiennya X yang ada 2, harus sama dengan koefisien X yang bawah, harus disamakan. Saya ulangi. Misalkan yang pertama kita eliminasi itu adalah X-nya. Eliminasi pada X misalnya. Artinya kita menghilangkan X terlebih dahulu. Di sini 2X plus Y sama dengan 4. X min 3Y sama dengan min 5. Koefisiennya X di atas itu 2, sedangkan koefisiennya X di bawah itu adalah 1. Kalau kita menginginkan X itu dieliminasi atau tereliminir, berarti dihilangkan begitu, maka koefisien X dan Y di atas sama di bawah ini harus sama. Nah, bagaimana menyamakan? Nah, sebagai berikut. 2X plus Y sama dengan 4. X min 3Y sama dengan min 5. Agar ini koefisiennya X-nya itu menjadi 2, ini saya kali 2. Sebuah persamaan, ini namanya persamaan, artinya dikalikan 2 itu siapa? Yang ini dikalikan 2, yang X min 3Y itu dikalikan 2, min 5-nya juga dikalikan 2. Kalau sebuah persamaan ini kedua ruas dikalikan 2, maka itu menjadi persamaan baru yang nilainya sama seperti persamaan awal, cuman penampilannya berubah. Kenapa ini harus saya kalikan 2? Karena yang mau kita eliminir itu X. Untuk mengeliminir X itu berarti koefisien X yang atas dengan koefisien X yang bawah itu harus sama. Maka saya kalikan 2. Kemudian yang atas saya kalikan 1. Sehingga ini nanti menjadi 2X plus Y sama dengan 4. Kemudian ini 2X min 6Y, 3X min 6Y, 3X min 6Y sama dengan min 10. Nah,
2x min 6y sama dengan min 10 itu sebetulnya sama dengan ini. Cuma berpenampilan dengan wajah yang berbeda. Sama gitu ya. Kenapa yang saya lingkari sebelah kiri ini harus menjadi sebelah kanan ini? Kenapa? Karena kita menginginkan X-nya nanti tereliminir. Nah, begitu saya operasikan pengurangan, kenapa dikurangi? Agar 2x yang atas bilang dengan 2x yang bawah itu dikurangi. Kalau ditambah, katakanlah ini jadi tambah, maka 2x yang atas tidak akan hilang dengan 2x yang bawah. Kalau ini tambah, berarti ini di sini x-nya tidak tereliminir, tetapi semakin koefisiennya semakin besar. Berarti 2x ditambah 2x ini jadi 4x. Jadi kenapa kok tidak ditambah, tetapi harus dikurangi? Karena tujuan kita adalah mengeliminasi x-nya, menghilangkan x-nya. Nah, dikurangi. Kalau dikurangi berarti 4, hati-hati di sini. 4 min 10. Hati-hati. 14. Kenapa kok jadi 14? Ini kan 4 min 10. 4 min 10 berarti sama dengan 4 plus 10 sama dengan 14. Nanti situ itu asalnya. Kenapa ini 14? Sekarang untuk yang sini berikutnya, Z min itu ini min 6Y berarti sama dengan 7Y. Berarti ini jadi 7Y. Sedangkan di sini 2x min 2x, yang di situ 2x min 2x min 2x sama dengan 0. Berarti ini hilang. Nah, dari sini nampak bahwa x-nya sudah tereliminir. Jadi eliminasi itu mengeliminir salah satu dari sekian. Kalau dua variabelnya ada 2, berarti menghilangkan 1 dari 2. Sehingga apa? Ketemulah ini persamaan linear satu variabel. Makanya sebelum saya bahas SPLDB ini, saya membahas terlebih dahulu bagaimana menyelesaikan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Makanya latihan-latihan yang saya berikan harus dikerjakan. Karena itu kemampuan pada video pertama saya nanti dibutuhkan untuk ini. Nah, sekarang 7Y sama dengan 14. Sekarang kita menginginkan Y itu berapa? Sebuah persamaan pada video pertama saya dulu, persamaan itu seperti timbangan. Kalau yang kiri dikurangi, maka yang kanan juga dikurangi. Kalau yang kiri dibagi, maka yang kanan harus dibagi. Nah, maka ini kedua ruas ini saya selesaikan 7Y. Nah, saya kalikan 1/7. Karena ruas kiri saya kali 1/7, maka ruas kanan pun saya kali 1/7. 7 dibagi 7 1. Berarti ini Y sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Berarti ketemu Y sama dengan 2. Itu tadi yang dieliminir adalah X. Berarti yang tereliminir adalah X. Sehingga Y-nya dapat ditentukan. Nah, itulah bagaimana cara menentukan Y jikalau X-nya dieliminir. Sekarang, karena caranya eliminasi, untuk menentukan Y berarti yang dieliminir adalah X.
Sekarang berikutnya kita akan menentukan Y. Kalau kita ingin menentukan Y, berarti nanti yang dieliminir bukan lagi X lagi, tetapi Y. Bagaimana caranya? Simak berikut ini. Nah, ini tadi eliminasi pada X. Ketika yang dieliminasi pada X, maka X tereliminir. Kalau X tereliminir menyebabkan ini setelah ini X-nya namanya tereliminir, X-nya hilang, tinggal lagi. Berarti kalau yang dieliminasi itu X, maka yang ketemu adalah Y. Sekarang berikutnya kita ingin menentukan X-nya berapa. Agar X-nya ketemu, maka Y-nya harus dieliminasi terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau ini eliminasi pada X, maka yang disamakan koefisiennya adalah koefisien X. Sehingga kalau yang dieliminasi nanti adalah Y, maka yang disamakan adalah koefisiennya Y. Yang atas koefisiennya Y 1, sementara yang bawah koefisiennya adalah min 3. Maka disamakan. Ini disamakan begitu. Ini saya kalikan 3, ini saya kalikan 1. Ini saya kalikan 3, saya 1. Sehingga diberi bagaimana? 3 dikalikan 2x, 3 dikalikan 2x, 6x. 3 dikalikan Y plus 3Y. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Artinya kalau begini tuh semua unsur yang di sini dikalikan 3. Kemudian yang bawah semua unsur dikalikan 1, berarti tetap ininya X min 3Y sama dengan min 5. Perhatikan di sini. Kalau tadi 2x itu harus dikurangi dengan 2x agar x-nya hilang. Sekarang di sini kalau 3x dengan min 3y dengan min 3y harus diapakan? Maka kalau andaikan ini dikurangi, maka y-nya tidak hilang. Kenapa? Kalau ini dikurangi y-nya tidak hilang. Kalau y-nya dikurangi, kenapa tidak ulang? 3y min 3y. 3y min 3y. 3y min ini min 3y. Ketemunya itu adalah 6y. Kalau dikurangi, justru y-nya tidak tereliminir. Y-nya tidak tereliminir. Kenapa? Y-nya menjadi 6y. Padahal di sini eliminasi pada Y. Maka ini bukan kurang. Maka ini adalah tambah. Sekarang 12 ditambah min 5. 12 ditambah min 5 berarti sama dengan 7. 3y plus min 3y, 3y plus min 3y, maka sama dengan 0. Nah, ini tidak ada, sudah tereliminir sesuai dengan tujuan awal eliminasi pada y. Berarti y-nya sudah tereliminir. Kalau y-nya tereliminir, berarti tinggallah x. Sekarang 6x, ini 6x plus x. 6x plus x sama dengan 7x. 6x plus x ini sama dengan 7x. Berarti tinggal 7x plus 7. Y-nya sudah tereliminasi. Nah, Y-nya sudah tereliminasi berarti tinggal x saja. Sekarang 7x plus sama dengan 7. Nah, ini saya pindah biar enak. 7x sama dengan 7. 7x sama dengan 7.
Sebuah persamaan lagi-lagi, sebuah persamaan itu akan sama kalau dibagi dengan bilangan yang sama atau dikali dengan bilangan yang sama atau ditambah dengan bilangan yang sama atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Sekarang untuk bilangan X ini 7X per 7, maka ini juga 7 per 7. Yang kiri dibagi 7, maka yang kanan harus dibagi 7. Kenapa yang kiri dibagi 7? Karena kita ingin menentukan X. Kalau 7X per 7 kan sama dengan X. Sebetulnya ini juga tidak apa-apa dibagi 8, ini dibagi 8 sama, tetapi masanya bukan ketemu X, gitu ya. Karena kita ingin menginginkan mendapatkan nilai X supaya yang ini itu hanya tinggal X, maka saya bagi 7. Karena yang kiri saya bagi 7, maka yang kanan juga saya bagi 7. 7 per 7 itu X. Nah, sedangkan ini adalah 1. Sehingga ketemulah nilai Y-nya sama dengan 2 dan ketemu X sama dengan 1. Yang ditanyakan apa? Selesaikan. Berarti yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Siapa HP-nya? HP-nya nanti himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Adalah 1,2. Sekarang apa benar 1,2 itu merupakan himpunan penyelesaian dari ini? Apa benar ini? Apakah benar 1,2 itu merupakan himpunan penyelesaiannya dari ini? Ya kita cek, kita masukkan sekarang. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1 berarti 2 kali 1. Kemudian ditambah Y-nya 2. Berarti sama dengan 4. Benar. Berarti benar. Berarti 1,2 itu benar untuk persamaan yang pertama. Tetapi belum cukup memastikan bahwa 1,2 itu merupakan himpunan penyelesaian dari ini. Kita cek harus memenuhi yang atas. Sudah diuji. Sekarang yang bawah diuji. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1 berarti 1. Y-nya 2 berarti min 3 dikalikan 2. Nah, sama dengan 1 min 6 sama dengan min 5. Sudah benar. Karena 1,2 ini memenuhi yang pertama dan juga memenuhi yang kedua ini, maka dapat dipastikan 1,2 adalah himpunan penyelesaiannya. Lanjutnya, tetap contoh penyelesaian himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan eliminasi. Saya contohkan soal seperti yang saya tuliskan di papan itu. Selesaikan X min 3Y sama dengan 5, 4X plus 2Y sama dengan 6 dengan cara eliminasi. Nah, tetap prosesnya sama dengan pada contoh yang pertama tadi. Dijawab. Katakanlah yang pertama adalah eliminasi pada X. Nah, yang dieliminasi, ada kesalahan tulis. Eliminasi pada X. Eliminasi pada X. Berarti X dieliminir terlebih dahulu. X dihilangkan.
Berarti koefisien X yang atas dengan X yang bawah itu harus disamakan. X min 3Y sama dengan 5. 4X plus 2Y sama dengan 6. Karena yang mau kita eliminir pertama kali adalah X, maka X yang atas ini saya kedua ruas saya kalikan 4. Yang bawah saya kalikan 1. Yang atas saya kalikan 4, yang bawah saya kalikan 1. Sehingga kalau yang atas dikalikan 4, berarti masing-masing ini dikalikan 4. Berarti 4X min 12Y sama dengan 20. 4 dikalikan X 4X, 4 dikalikan min 3Y sama dengan min 12Y, 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Kemudian yang bawah dikalikan 1. 1 dikalikan 4X tetap 4X. 1 dikalikan dengan 2Y maka sama dengan tetap 2Y. 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Nah, sekarang koefisiennya X yang atas sama dengan koefisiennya X yang bawah. Berarti kalau sudah kejadiannya seperti ini, siap X-nya siap tereliminir. Berarti X-nya siap tereliminir. Sekarang yang jadi pertanyaan di sini itu jumlah atau kurang. Kalau dijumlah 4X ditambah 4X itu sama dengan 8X. Bukan tereliminir, tambah semakin besar. Sehingga ini bukan jumlah, bukan ditambah, tetapi dikurangi. Bukan ditambah, tetapi dikurangi. Nah, dikurangi. Nah, jadi dikurangi 20 dikurangi 6. 20 dikurangi 6 berarti sama dengan 14. 20 dikurangi 6 14. Berarti ini 14. Sekarang ini min 12Y min 2Y berarti sama dengan min 14Y. Berarti ini min 14Y. Sedangkan yang ini 4X dikurangi 4X sama dengan 0. Nah ya, itu membuktikan bahwa X-nya sudah tereliminir. Kenapa? Terbukti 4X dikurangi 4X sama dengan 0. Tinggallah Y. Sekarang tinggallah Y. Kemudian ini seperti video saya yang pertama kemarin. Sekarang sudah berubah menjadi persamaan linier satu variabel. Siapa dia variabelnya? Adalah Y. Sehingga di sini jadinya min 14Y ini saya bagi min 14. Kenapa? Karena nanti min 14 bagi min 14 itu sama dengan 1 sehingga tinggal Y. Karena yang kiri ini saya bagi min 14, maka yang kanan pun sunduk juga saya bagi 14. Sebuah persamaan namanya persamaan linier seperti ini min. Ini namanya persamaan kalau dibagi dengan bilangan yang sama, yang kiri ruas kiri ini dibagi min 14, maka yang kanan juga dibagi min 14. Maka persamaan yang saya tunjuk ini sama dengan persamaan yang bawah. Kenapa? Karena dua-duanya
dibagi min 14. Sehingga ini Y sama dengan min 1. Ini tadi yang dieliminasi adalah X. Berarti yang tereliminir adalah X, yang tidak tereliminir adalah Y. Sehingga Y-nya ketemu sama dengan min 1. Sekarang untuk menentukan Y yang dieliminasi adalah X-nya. Sekarang berikutnya untuk menentukan X-nya, berarti yang dieliminir adalah Y-nya. Nah, ada X min 3Y sama dengan 5. Kurang. Kita tulis. Tadi yang dieliminir X ketemunya adalah Y. Berarti kalau kita ingin menentukan X-nya, berarti yang dieliminir adalah Y-nya. Sekarang berarti eliminasi pada Y. Berarti yang mau dihilangkan, yang mau dieliminir adalah Y. X min 3Y sama dengan 5. X min 3Y sama dengan 5. Kemudian 4X plus 2Y sama dengan 6. Karena yang mau dieliminir adalah Y, maka koefisien Y yang atas dengan koefisien Y yang bawah harus disamakan. Yang atas disamakan. Yang atas itu 3, yang bawah itu 2. Berarti KPK dari 3 dan 2. Berarti untuk menyamakan Y-nya itu KPK dari 3 dan 2. Kenapa? Karena yang atas itu 3, yang bawah 2. Yang pakai KPK dari 3, 2. 3, 6, 9, dan seterusnya. 2, 4, 6, 8. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 36. Berarti harus 6. Berarti koefisiennya Y ini harus 6. KPK yang bawah, koefisien Y yang bawah harus 6. Karena KPK dari 3 sama 2 itu adalah 6. Sekarang 3Y supaya menjadi 6 saya kalikan 2. 2Y supaya menjadi 6 saya kalikan 3. Sehingga diperoleh semua unsur-unsur yang atas ini dikali 2. Sehingga diperoleh 2X min 6Y sama dengan 10. Sama dengan 10. Kemudian semua unsur-unsur di sini, unsur-unsur ini harus dikalikan 3. Berarti ini 12X kemudian ditambah 6Y sama dengan 18. 3 dikalikan 4X 12X. 3 dikalikan 2Y 6Y. 3 dikalikan 6 18. Nah, di sini ditambahkah atau dikurangi? Kita cek. Yang kita cek adalah Y-nya, bukan X-nya. Karena yang mau kita eliminir adalah Y-nya. Sekarang kalau ditambah min 6Y, cek min 6Y ditambah 6Y sama dengan 0. Oh, berarti tambah. Karena dengan ditambah Y-nya itu hilang, 0 tereliminir. Berarti bukan kurang, tetapi ditambah. 10 ditambah 18 berarti sama dengan 28. Min 6Y tadi sudah dihitung plus 6Y 0, hilang, tereliminir.
Sekarang 2x ditambah 2x ditambah 12x sama dengan 14x. Berarti ini tinggallah 14x. Sekarang dari sini terbentuklah persamaan linier satu variabel. Lagi-lagi video pertama saya kemarin itu dibutuhkan di sini. Sekarang ini saya pindah begitu. 14x sama dengan 28. Kalau ini saya bagi 14, maka ini saya bagi 14. Kenapa harus dibagi 14? Karena yang kita inginkan adalah menentukan x. Kalau dibagi 14 nanti tinggal x. Karena tujuan target kita, kalau yang dieliminasi itu y, maka target kita adalah menentukan x. Sehingga ini 14 ini harus saya bagi 14. Karena luas kiri dibagi 14, maka luas kanan harus dibagi 14. Asas keadilan pada persamaan. 14x dibagi x, 14x dibagi 14 ini x. 28 dibagi 14 sama dengan 2. Jadi ketemu sekarang x-nya 2 dan y-nya sama dengan 1. Nanti dicek sendiri. Kalian cek apakah benar kalau ini x-nya diganti 1, y-nya diganti 2 itu sama dengan 5. Katakanlah benar. Cek yang kedua, kalau x-nya ini diganti 2, y-nya ini diganti min 1, apakah sama dengan 6? Kalau sama, berarti dua-duanya benar, sehingga dapat diputuskan bahwa 2, min 1 itu adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan itu. Sehingga disebutkan himpunan penyelesaian adalah 2, min 1. Itulah contoh kedua bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan teknik eliminasi. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga, seperti yang saya tulis di papan ini. Selesaikan 2/x ditambah 3/y sama dengan min 1. 1/x min 4/y sama dengan 5. Nah, ini masih contoh bagaimana sistem persamaan linier dua variabel diselesaikan dengan cara eliminasi. Jawab. Untuk menghemat papan, saya tulis sini. Jawab. 2/x. Nah, sorry, di sini. Maka kita misalkan untuk mempermudah agar tidak di sini sistem persamaan liniernya dalam bentuk pecahan. Untuk memudahkan agar tidak berbentuk pecahan, ini saya misalkan. Kalau misal 1/x itu sama dengan p. Saya misalkan 1/x itu sama dengan p. Kemudian 1/y itu sama dengan q. Untuk memudahkan menyelesaikan persoalan itu, dimisalkan 1/x sama dengan p, kemudian 1/y sama dengan q. Berarti 2/x itu sama dengan 2 dikalikan 1/x. Lah 1/x-nya itu sama dengan p. Berarti sama dengan 2p. Berikutnya nanti berarti 3/y itu sama dengan 3 dikalikan 1/y. Berarti sama dengan 3, 1/y-nya itu sama dengan q, maka ini 3q.
Berarti 2/X-nya menjadi 2P. Kemudian 3/Y-nya menjadi 3P. Dengan cara yang analog, berarti nanti 4/Y itu sama dengan 4Q. Nih, terbentuklah ini. Kemudian dari sini, maka ini 2/X ini menjadi 2P. Berarti menjadi 2P. 3/Y ini menjadi 3Q. Berarti plus 3Q. 3Q. Sama dengan -1. Kemudian 1/X itu sama dengan P. Kemudian 4/Y itu sama dengan 4Q. Berarti ini min 4Q sama dengan 5. Inilah persamaan sistem persamaan linear dua variabel yang baru setelah yang saya lingkari ini dimisalkan seperti ini. Sekarang ini seperti ini, kita eliminasi pada P. Eliminasi pada P. Berarti koefisien P yang atas harus disamakan dengan koefisien yang bawah. Koefisien yang bawah sama dengan yang atas. Berarti yang atas saya kali 1, yang bawah saya kali 2. Sehingga yang atas tetap 2P plus 3Q sama dengan -1. Sementara yang bawah semua unsurnya dikalikan 2. 2P min 8Q sama dengan 10. Sehingga nanti ini supaya 2P hilang dengan 2P saya kurangi. 2P kurangi 2P hilang. 3Q min 8Q berarti sama dengan 11Q. Hati-hati. 3Q min 8Q sama dengan min 1 min 10 berarti sama dengan min 11. Berarti Q-nya nanti sama dengan min 1. Q-nya sudah ketemu. Q-nya sudah ketemu. Berikutnya adalah eliminasi Q pada Q. Kalau yang dieliminasi P, yang ketemu Q. Sekarang berarti kalau Q-nya ketemu, kita harus mencari P. Berarti siapa yang disubstitusi? Adalah Q. Q-nya disubstitusi 2P plus 3Q sama dengan min 1. P min 4Q sama dengan 5. Karena yang mau dieliminasi adalah Q, maka Q-nya ini harus sama. Untuk menyamakan berarti mencari KPK dari 3 sama 4. KPK 3 sama 4. 3, 9, 12, 15. 4 berarti 4, 8, 12. Berarti inilah KPK-nya dari 3 sama 4. Berarti ini harus jadi 12. 3 supaya menjadi 12 saya kalikan 4. 4 supaya menjadi 12 saya kalikan 3. Sehingga diperoleh semua unsur pada persamaan pertama ini dikalikan 4. Berarti
8P plus 12Q sama dengan min 4. Kemudian semua unsur pada persamaan kedua ini dikali 3. Baik 3P min 3P kalau dikalikan 3 berarti min 12Q sama dengan 15. Sehingga ketemu sistem persamaan linier dua variabel yang baru. Berikutnya kita eliminir. Di sini 12Q sama min 12Q sama 12Q. 12Q sama min 12Q. Sebagai clue nanti biar cepat. Kalau yang dieliminir tandanya berbeda, maka harus tambah. Kalau tandanya sama, harus dikurangi. Sekali tambah. Min 14 plus 15. Min 4 plus 15 berarti sama dengan 11. Min 12Q plus min 12Q plus min 12Q 0. Kemudian 8P ditambah 3P sama dengan 11P. Sehingga P-nya sama dengan 1. Tetapi lagi-lagi bukanlah HP-nya itu adalah 1,1. Di persoalan tidak ada unsur P dan tidak ada unsur Q. Di persoalan awal ini tidak ada unsur P dan tidak ada unsur Q. Yang adalah ada unsur X dan unsur Y. Maka yang dikembalikan dari sini kan sebagai jembatan untuk memudahkan atau untuk menyederhanakan ini. Permisalan yang kita bikin di sini, permisalan ini yang kita bikin ini untuk menyederhanakan yang saya ringkas ini agar bentuknya menjadi sederhana. Nah, oleh itu kembalikan P-nya 1. P-nya tadi siapa? Dari sini P-nya itu sama dengan 1. P-nya sama dengan 1. Sementara 1/X sama dengan P. Berarti P-nya sama dengan 1, berarti 1/X sama dengan 1. Sekarang 1/X saya kalikan X, maka yang ini juga saya kalikan X. Sebuah persamaan kalau dikali bilangan yang sama kedua ruas, maka hasilnya tetap. 1/X dikalikan X 1. 1 dikalikan X berarti X. Berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian kalau Q-nya sama dengan min 1, maka Q-nya sama dengan 1. Q sama dengan 1/J. Q-nya 1/J. Karena Q-nya sama dengan Q-nya sama dengan J, berarti min 1 sama dengan 1/J. Ini 1/J saya kalikan J, maka min 1 saya kalikan J. Sama-sama dikalikan J. 1/J dikalikan J sama dengan 1. Min 1 dikalikan J sama dengan min J. Sehingga J-nya sama dengan min 1. Kedua ruas saya kalikan min 1. Nah, baru berarti X-nya ketemu sama dengan 1 dan J-nya sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya saya singkat dengan HP. H
HP. HP itu informasi adalah siapa 1,-1. Nanti silakan dicek kalau X-nya dikali 1, Y-nya dikali 1, apakah seperti itu. Itulah contoh ketiga saya. Ya, telah saya berikan 3 contoh, yaitu contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 yang diselesaikan dengan cara eliminasi. Nah, pada kesempatan yang akhir ini saya berikan soal latihan, yaitu di situ ada kesalahan, bukan cara substitusi, yaitu cara eliminasi, yaitu saya berikan soal latihan diselesaikan dengan cara eliminasi. Saya ingatkan kembali sesuai apa yang saya berikan di video 1, bahwa penilaian saya ada 2 poin, yaitu ulangan tulis dan tugas. Sedangkan ulangan tulis ya nanti lewat online. Kemudian kalau tugas diambil dari catatan setiap video yang saya berikan, kemudian kamu catat kembali di buku catatan, dan setiap video saya berikan soal latihan juga dikerjakan di buku catatan. Dan nanti nilai tugas itu akan saya lihat lengkap dan tidak lengkapnya catatan, kemudian lengkap dan tidak lengkapnya soal latihan yang harus dikerjakan. Jangan lupa, jadi nanti setiap video itu harus ditulis kembali di buku catatannya masing-masing. Setiap latihan harus dikerjakan di buku catatan masing-masing. Nanti itu digunakan sebagai nilai tugas. Demikianlah video kedua saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.